Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Buat kalian yang baru di channel ini, ya beberapa waktu yang lalu aku udah share kalau aku mengalami cedera ya. Jadi jatuh atau terpleset di lapangan karpet. Nah, di video kali ini aku ingin bahas mengenai metode rehabilitasi. Ini pertama kali aku main badminton atau masuk lapangan setelah 2 minggu absen. Ya walaupun aku nggak pakai sepatu badminton ya, karena memang niatnya nggak main, tapi cuma pingin lihat lapangan baru aja yang berada di dekatnya rumahku. Pembahasan kali ini agak panjang, jadi aku akan gabung videonya dengan video permainan dari temanku yang juga mengalami cedera. Ya di sini kalian bisa lihat ya, aku kesulitan untuk bergerak ke kiri karena biasanya kalau ke kiri itu kaki kanan yang dorong, sedangkan yang cedera kan lutut sebelah kanan ya. Lalu kalau dikasih bola lob ke belakang ya otomatis aku nggak akan bisa ngejar, soalnya takut nanti tambah parah sih. Jadi setelah 2 minggu yang aku rasakan bengkaknya mulai berkurang dan waktu jongkok itu masih kesakitan, jadi nggak bisa nekuk kakinya. Jadi kalau jongkok itu kaki kirinya nekuk, yang kanan lurus atau ya agak lurus gitu. Tapi anehnya waktu aku rebahan, nekuk kaki ke atas atau ke bagian perut gitu bisa. Jadi kemungkinan besar ada ligamen atau ini ya, otot yang rusak. Itu di daerah kalau istilah ininya, kalian kan tahu ACL ya. Ini kalau yang aku alami itu di lutut bagian dalam namanya MCL. Atau bahasa teknisnya medial collateral ligament. Nah, aku kan juga ini ya, lihat-lihat di YouTube. Itu ada yang jelasin kalau lutut itu isinya ada banyak ligamen, terutama yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya tulang. Itu di lutut bagian dalam sama bagian luar itu biar tulangnya itu nggak geser ke kiri kanan, ditahan oleh otot-otot itu atau ligamen yang itu. Nanti kalau geraknya depan belakang ada lagi ototnya macam-macam, terus termasuk ACL dan yang di dalamnya juga. Nah kalau ototnya robek yang di kiri atau di kanan itu robek, itu biasanya goyang. Jadi mungkin itu yang aku alami sekarang. Jadi sewaktu aku kadang-kadang bisa jongkok enak, tapi masih terasa ada yang bengkak juga. Tapi bisa jongkok enak, nggak sakit banget. Tapi kadang-kadang sakit banget. Nah itu mungkin karena ada waktu ini ya goyang, terus pas nggak tepat ini posisi ototnya atau tulangnya, itu makanya sakit banget. Jadi otot lain tuh ngompensasi gitu, jadinya uh, harus dibenerin dulu. Kayak ditahan ototnya atau di pahanya itu ada yang ditahan, baru pelan-pelan bisa jongkok tanpa rasa sakit. Oke cukup ya mengenai apa yang aku alami, dan mungkin ini aku akan bahas mengenai metode yang baru, yaitu peace and love. Mungkin kalian udah pernah dengar kalau cedera biasanya kita yang paling terkenal itu metode rehabilitasinya atau metode mengatasi cedera adalah RICE atau RICE. Itu di video yang sebelumnya udah aku bahas sedikit-sedikit. Untuk lebih jelasnya kalian lihat aja di YouTube. Terus kemarin aku juga lihat di YouTube-nya salah satu orang rehab atau visio, itu dia ngasih metode yang namanya POLICE atau polisi, POLICE. Nah ini uh, lebih baru sih, tapi orangnya nggak jelasin, cuma nyebutin aja. Aku penasaran juga ini ya, searching-searching, ternyata ada banyak loh metodenya itu
Selain rice ada polish, meat, MEAT, math, METH, price, PRICE. Nah, itu ada macam-macam, dan yang lebih lengkap itu peace and love. Tapi ada beberapa visio yang ini ya nggak terlalu setuju atau ditambah-tambahin lagi. Ya aku akan bahas dari awal lagi ya. Rise, rest, ice, compress, and elevate. Jadi diistirahatkan otot yang cedera, terus dikasih es, terus dikasih kompres atau diblebet ya kalau istilahnya di Indonesia. Terus sama di elevate atau diangkat daerah yang injured atau yang cedera. Tapi nggak semua ya bisa diangkat. Lalu yang kedua itu meat. Meat itu kalau bahasa Inggris berarti artinya daging. Tapi ini ada singkatannya, yaitu M movement, exercise, analgesic, and treatment. Jadi movement itu kalau kalian cedera nggak boleh istirahat ini ya total. Jadi seberapa bisa kalau udah mulai mampu paksa untuk gerak. Jadi metode ini mengharuskan kita itu melakukan gerakan walaupun masih sakit. Tapi ya ini ya pelan-pelan gitu. Pokoknya harus gerak. Terus exercise ya mulai dilatih otot-otot yang injury, biar gerakannya itu restore. Karena kadang-kadang ada teman-teman yang cedera terus absen lama banget. Nah itu kalau di rumah nggak latihan juga, jadi kayak latihan ini ya digerak-gerakin ototnya. Mungkin kalau nggak bisa ngelangkah, males ngelangkah, cuman duduk aja. Nah itu ototnya kembalinya atau baliknya itu kaku. Nah itu mungkin kalau waktu mau balik main lagi bisa cedera lagi tuh. Soalnya ototnya nggak dilatih. Biasanya yang kena ankle itu males ngelatih ototnya ankle, jadi waktu udah sembuh atau nggak sakit lagi, nggak bengkak lagi, tapi jalannya pincang atau jalannya jadi aneh, larinya jadi aneh. Nah itu ada beberapa teman yang aku tahu mengalami ankle yang cukup parah, dan akhirnya jadi kayak gitu, jadi kayak cacat. Harusnya bisa dikembalikan sih kalau pergi ke visio. Jangan sampai kalian tuh merasa oh udah nggak apa-apa kok, bisa lari bisa apa-apa, tapi udah terlambat gitu. Jadi tambah lama tambah parah. Nanti sakitnya bukan sekarang, kalau waktu masih muda sakit enggak, jadi masih bisa nahan. Tapi kalau udah tua sakit tok, nggak ada enggaknya. Kayak orang yang patah tulang udah 1 bulan terus baru ke dokter, dokternya bilang pulang aja kamu, udah nggak bisa diapa-apain. Kalau mau dibenerin ya, tempo hari kan aku patah di hidung ya, itu kata dokternya ini yang benerin ini salah, ada yang melewat dikit gitu. Terus kalau mau dibenerin ya dipatahin lagi ya mau. Tapi itu memang ini ya, kalau udah terlanjur jadinya seperti itu, cacat gitu. Lalu berikutnya ada METH atau METH, itu menyarankan untuk movement sama gerak, terus di elevate tetap ya, seperti yang di rise ya. Terus di traction ini di kayak stretching ya, ditarik-tarik gitu. Terus sama heat itu di terapi panas. Jadi mungkin kalian udah ini ya sering kayak di inframerah atau dikasih bantal panas, itu mungkin uh, meredakan rasa nyeri. Aku kadang-kadang juga pakai bantal panas itu karena memang nyaman, enak gitu. Apakah bisa jadi lebih nyembuhin atau lebih cepat nyembuhin ya, aku nggak tahu, tapi paling enggak itu merasa enak, nyaman, karena ototnya kalau dipanasin kan kayak molor. Lalu metode berikutnya adalah price, ini protect. Jadi daerah yang sakit harus dilindungi, ya itu memang benar sih. Kalau yang di lututku ini kan katanya goyang, jadi kadang-kadang aku cari posisi atau dipijet-pijet, ditahan-tahan. Kalau misalkan udah enakan,
buat ngelangkah bisa, buat ngangkat kaki bisa. Ini kan di awal-awal aku ngangkat kaki aja nggak bisa. Turun tangga itu kaki yang kanan lurus, nggak bisa diangkat. Jadi kalau udah dipijitin enakan itu diblebet, jadi diprotek. Biasanya ini kayak yang patah tulang itu dikasih kayak ini ya, kalau tangan patah itu kan biasanya digendong tangannya, ya itu termasuk protection. Kalau ini ya, kalau wrist itu biasanya pakai yang ada kayak besinya gitu. Lalu R-nya rest sama, ice juga sama, compress juga sama, elevate juga sama. Kalau metode polish, protect, terus optimal loading, ice, compress, elevate. Mungkin yang baru optimal loading ya. Jadi ketika kalian itu cedera, kalau bisa secepat mungkin kalian itu latihan beban. Nah, ini kan agak nyeleneh ya metodenya. Tapi partnerku yang namanya Andi ini kan menderita ini ya, tendon elbow sama lututnya sakit. Sama dokter malah disuruh angkat besi atau angkat beban. Ya mungkin dokternya pakai metode yang ini ya, jadi dikasih ke loading, optimal loading. Aku lihat di YouTube juga beberapa dokter juga nyaranin kalau misalkan tenis elbow malah disuruh angkat barbel. Nah, aku nyoba karena aku juga mengalami tenis elbow, aku nyoba pakai barbel yang agak berat, sebenarnya pakai kettlebell. Terus disuruh muter dari kiri kanan, alhasil malah wristku yang kena bengkak sampai sekarang. Jadi ini bukan metodenya yang salah, tapi karena metodenya sebenarnya benar, tapi kalau dikontrol sama orang yang ngerti ya, kalau kita nyoba sendiri DIY, ngeliat di YouTube, terus ngambil barbel seadanya, yang ada berat ya coba di ini. Tapi mendingan loh, tenis elbow-nya itu lumayan, udah kayak mau sembuh, tapi jadi meraman atau nambah penyakit di wrist atau di pergelangan tangan. Nah, aku bahas yang terakhir yaitu yang sesuai judul video ini, Peace and Love. Akronimnya Protect, Elevate, lalu A-nya Avoid Anti-Inflammatory Medication, atau bahkan di S itu juga nggak boleh minum obat-obatan anti bengkak. Terus C, Compression sama Educate. Ini yang aku lakukan juga, Educate, ngelihat di YouTube, lihat cara kerjanya sistem lutut itu gimana, terus ototnya apa aja. Jadi semacam kayak diagnosa sendiri. Itu nanti berguna buat ini ya. Buat waktu kalian jalan itu ada kayak gerakan-gerakan tertentu yang mungkin kalian merasa ini bahaya ini. Soalnya ototnya yang luka di daerah sini, jadi aku nggak boleh melakukan gerakan itu. Misalkan yang aku kan lututnya lutut dalam, itu kalau aku nendang ke arah dalam, ya itu sakit. Kalau kebentur pun dari sebelah kanan kan kebentur berarti dorong kakinya, telapak kakinya dorong ke kiri, nah itu yang sakit lutut yang bagian dalam. Nah itu yang harus dihindari. Jadi penting untuk mengedukasi diri sendiri melihat anatominya, karena kita kan nggak belajar anatomi yang detail dulu waktu sekolah. Jadi waktu cedera ya kita belajarlah mengenal diri sendiri, mengenal otot kita. Mungkin kalau pernah ngalamin, nanti kalau ada teman cedera kita bisa kasih saran juga. Jadi jangan malas belajar ya. Terus L-nya itu load. Jadi ini sama ya. Jadi langsung dikasih beban biar ngelatih. Walaupun sakit, kita harus menahan rasa sakit. Kemarin tuh aku sempat coba sih. Jadi aku punya kan kayak barbel yang dikasih tali yang ditaruh di pergelangan kaki, cuman setengah kilo sih atau 1 kilo ya. Itu kalau normal, kondisi normal itu kayak enteng biasa sih buat ngelatih kaki aja. Tapi kalau waktu kemarin cedera itu aku coba ya pelan-pelan, aku coba digerak-gerakin. Sewaktu digerak-gerakin ya nggak ada masalah, cuman memang kayak
agak sakit tapi masih bisa ditahan. Aku rasa itu bagian dari ini ya, bagian dari proses untuk sembuh. Jadi harus ada menahan rasa sakit. Cuman besoknya sakit lebih parah. Tapi besoknya lagi jadi lebih mendingan. Jadi kayak lebih progres. Kalau kita nunggu sembuh-sembuh sendiri mungkin lebih lama. Kalau kita paksa rasa sakit besoknya mungkin tambah sakit, tapi besoknya lagi lebih enakan daripada kalau kalian nunggu nggak ngapa-ngapain, mungkin dalam seminggu itu nggak sembuh-sembuh. Malah kalau dikasih beban terus kayak dipaksa sakit, lebih soro, lebih seru, terus besoknya lagi jadi lebih enakan itu dari seminggu mungkin bisa jadi 3 hari aja. Ya tetap nggak sembuh total, tapi masih mendingan lah. Jadi progres untuk sembuhnya itu lebih cepat kalau kita maksa untuk itu ya. Terus berikutnya tadi load, sekarang optimis. Jadi ini ada masukin dari psikologi juga ya. Kalau kita recovery itu perlu optimisme, itu mungkin dari coachnya atau dari terapisnya. Jadi kadang ada orang yang waduh aku wis gak bisa badminton lagi nih. Kadang ada teman-teman yang juga kayak gitu loh. Aku nge-share cedera ini cedera itu malah di like, tapi kalau nge-share badminton malah ini nggak di like. Jadi like-nya lebih banyak kalau waktu aku cedera. Dan ini ya, beberapa teman DM yang ini nggak positif, malah bilang udah waktunya pensiun atau udah wis mandek kok atau udah jangan badminton lagi. Nah itu kayak negatif ini ya, negatif emotion. Jadi ya dinikmati aja, tetap optimis kalau bisa sembuh. Gitu. Paling nggak sembuh dulu, nggak usah bisa badminton tapi sembuh dulu. Tadi aku lihat di YouTube juga orang yang pijit mengalami rusak di ligamennya, sama sih kayak aku. Tapi dia udah robek, udah robek parah lah. Dan kalau dipijit, tukang pijitnya bilang ini kalau mesti di MRI. Kalau memang beneran robek ya harus dioperasi, harus dijahit. Jadi nggak bisa sembuh-sembuh sendiri. Nah itu juga masuk ke bagian yang ini ya, setelah optimisme ada vascularization. Ini aku search vascularization itu maksudnya memperlebar kayak pembuluh darah gitu biar ini cepat sembuh. Jadi kalau kita minum vitamin dan sebagainya biar cepat sembuh, terus ototnya nggak bisa menyalurkan darah ke daerah yang injury atau yang cedera. Ya kenapa? Karena mungkin robek. Kalau robek ya katakanlah kayak jalur ini ya aspal, jalanannya rusak, jadinya darahnya nggak bisa jalan soalnya terbuntu atau terhenti. Jadi kalau yang paling ekstrim ya harus disambung dengan surgery atau ini ya dijahit atau dioperasi. Tapi kalau misalkan robek separuh ya mungkin masih bisa healing itself. Terus disarankan sih latihan kayak kardiovaskular atau kayak lari-lari, ya gerak-gerak juga. Itu juga termasuk sebenarnya sama sih metodenya itu kayak gitu. Cuman ini lebih menjurus tujuannya untuk mengelatih ini ya biar daerah yang injury itu bisa dapat asupan kayak gizi gitu atau oksigen atau darah ya. Terus yang terakhir I atau exercise itu ya sama lah seperti yang metode-metode lainnya mengharuskan exercise. Intinya ya biar kalian itu gak bingung karena too much information sekarang ini. Jadi intinya kalau kalian cedera ya istirahat aja. Malah ada yang bilang jangan di es, tapi ada yang bilang di es. Ini yang benar yang mana? Aku pernah baca yang paling benar biar kalian nggak merasa terlalu sakit.
Jadi kayak sakitnya itu di mati rasa, itu boleh pakai es. Atlet juga, kalau atlet tinju terutama, jadi waktu habis bertarung dikompres es itu biar nggak sakit kan, kayak biar mati rasa. Tapi itu cuma sekali aja, waktu habis kejadian kasih es gak apa-apa, setelahnya langsung cut off, jadi gak boleh sama sekali kasih es. Metode yang pakai panas itu jadi di ini ya, dari es terus besoknya pakai yang panas terus, jadi bantal panas atau apa, kasih lampu panas atau jemur itu juga bisa. Intinya kalau injury, asupan gizi juga penting. Jadi yang aku pelajari kemarin, kalau bengkak-bengkak atau radang itu nggak boleh makan gorengan, terus nggak boleh minum soda, dan nggak boleh makan yang manis-manis. Ini biar nggak lebih bengkak lagi. Terus untuk vitamin, perlunya vitamin C, vitamin D, sama kalsium. Tapi kalsium dari susu itu juga nggak boleh banyak-banyak. Jadi C dan D ini penting. D ya jemur aja udah bisa. Nah, itu yang aku merasa terbantu ya. Sejak aku minum vitamin C, jadi lebih cepat ini enakan. Tadinya aku bangun tidur aja udah kesakitan. Padahal kemarinnya habis cedera main 2 kali masih bisa beli makanan, besoknya bangun tidur kok kesakitan. Ya pokoknya habis cedera kalian kalau udah bisa gerak-gerak dikit-dikit walaupun sakit, itu coba mulai exercise. Exercise-nya bisa lihat di rehab atau visionya YouTube. Ada gerakan-gerakan tertentu yang ngelatih otot, misalkan lutut ya, itu dilatih depan belakang, terus diangkat, diturunin, terus disuruh nyepak silang, tapi pelan-pelan sih. Dan nggak dalam posisi berdiri, tapi posisi tidur. Pokoknya kita biasa itu pakai otot buat jalan gimana, atau muter-muter kaki gimana, itu di ini ya, kayak dikasih simulasi, dicoba dilatih ulang. Ada yang latihan kayak naik sepeda, ada yang nendang, ada yang kayak orang renang. Itu latihannya model kayak gitu. Jadi sembarang kalir lah pokoknya. Otot lututnya itu dibikin senormal mungkin. Kalau kita make otot biasanya kayak gimana ya, itulah kita latihannya. Terus yang aku lakukan juga sering pakai deker, dan dekernya mending pakai yang murah itu loh, yang bentuknya kayak pita tapi dari karet panjang, terus ada kunciannya kayak kuku macan gitu. Itu lebih enak, walaupun sering melorot tapi bisa diatur mau seretnya gimana, terus mau ditaruh di daerah mana yang perlu dikompresi atau perlu dikencengin. Kemarin aku pakai setiap hari, malah pakai yang kinesio tape, tapi nggak bantu, malah tambah bengkak. Soalnya mungkin terlalu terlalu lengket juga kulitnya. Waktu di kinesionya aku ganti, kulitnya jadi radang atau ketarik, jadinya kayak habis pakai obat gosok terus perih. Kalau metode Asia mungkin ya pakai obat gosok ya, yang ada kayak alkoholnya, bau alkohol gitu. Mungkin terbuat dari kecoa juga. Obat Cina, obat gosok, atau minyak tawon itu bisa. Yang ini sih, menurutku lumayan enak itu pakai minyak tawon. Kalau obat gosok ya obat gosok Cina. Kalau metode bule barat itu pakai Thrombophob atau mungkin Voltaren. Voltaren mahal sih. Nah, ini yang di metode Peace and Love itu kan tadi dibilang harus dihindari untuk pakai obat-obatan anti bengkak seperti kayak paracetamol atau
ibuprofen. Nah, ini dia bilang kalau 1 sampai 3 hari pertama yang nggak boleh pakai, tapi setelahnya boleh. Oke, jadi kesimpulannya aku juga nggak pakai semua metode ya. Aku punya aja. Kalau misalkan punya vandal panas ya itu pakai. Kalau nggak punya deker ya nggak usah dipakai. Atau ini metodenya nggak dipakai. Kalau mau beli yang murah ya beli aja. Yang paling murah ya exercise. Kemarin walaupun lututnya sakit tapi aku jalan-jalan ke mall dengan pakai deker. Gak apa-apa kayak gitu, jalan pelan-pelan, pokoknya gerak aja ototnya. Terus ini kalau mau latihan beban aku saranin ini 2 hari sekali, jadi nggak boleh tiap hari. Soalnya besoknya pasti tambah sakit, jadi perlu waktu untuk ini healing. Kadang aku merasa kalau pakai deker terus malah sakit, ngelangkah juga lebih sulit, kalau dilepas kok lebih enakan. Jadi nggak nggak bener kalau kita itu harus pakai kompres terus menerus. Lalu kalau elevate aku udah coba ini ya, waktu tidur kakinya diangkat, besoknya tambah sakit. Soalnya mungkin waktu tidur ya ini ya, kan kita itu nggak sadar, jadi rasa sakitnya nggak bisa bikin kita bangun, tahu-tahu besoknya tambah sakit karena terlalu dipaksa. Jadi tidurnya nggak usah dikasih ini, nggak usah diangkat sih. Kalau ini elevate aku rasa nggak terlalu berguna, metodenya nggak akurat. Yang penting ya makan lah. Kalau setiap hari sih, hampir tiap hari aku makan telur ya. Telurnya itu nggak boleh diorak-arik atau dikocok, tapi harus pakai di telur mata sapi aja. Itu lebih berguna. Yang putih sama kuningnya itu terpisah, itu lebih berguna. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Untuk kalian yang masih mengalami cedera, semoga cepat sembuh, dan please educate yourself supaya ngobatinnya nggak ngawur gitu. Kalau bisa ke fisio atau ke dokter. Tapi fisio ini juga ada banyak, ada yang pakai metode yang dikertek-kertek, ada yang dipijat, ada yang pakai kayak totok atau ini ya, trigger point, ada yang tusuk jarum. Nah itu kalian juga harus lebih ini ya, lebih aware juga, karena kalau bengkak pergi ke tukang pijat, yang dipijat yang bengkaknya itu tambah parah atau bisa tambah robek. Bengkak itu biasanya kan ototnya robek, kalau dipijat tambah rusak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, karena tukang pijat biasanya nggak seberapa ngerti, makanya kalian harus educate yourself. Apalagi di Indonesia ini banyak orang yang sok tahu dan sok pinter, kadang-kadang ngajarinnya juga ngawur. Jadi kalian lebih baik cari-cari informasi sendiri dengan orang yang kompeten, dan nggak dari satu sumber terus kalian ini sendiri sih. Cari tahu sendiri yang mana yang menurut kalian yang terbaik, yang masuk akal buat kalian, itu yang kalian ini. Tapi ya semua resiko kalian tanggung sendiri. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga lepas sembuh dan tetap semangat. Bye bye.